Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen bukan sekadar sebuah pengetahuan tentang Tuhan, sehingga kita sanggup berargumentasi kepada orang lain. Tetapi iman Kristen berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pengenalan itu bukan saja bersifat akaliah, namun bersifat sebuah pengalaman yang kita alami bersama dengan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mengenal kata keyakinan. Saudara, keyakinan merupakan hal yang vital di dalam kehidupan kita, bukan? Seorang yang membangun usaha, dia harus memiliki keyakinan akan usaha itu. Seorang yang melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, dia juga harus memiliki keyakinan bahwa dia sanggup melanjutkan studi seperti itu. Demikian juga seorang pilot ketika dia menerbangkan pesawat terbang, dia bukan hanya harus punya kompetensi yang bagus, pengetahuan yang bagus, tetapi dia tidak boleh kurang keyakinannya. Saudara, ada banyak hal yang lain di mana kita perlu keyakinan. Saudara, keyakinan itu didasarkan kepada rasa percaya. Saudara, memang keyakinan tiap orang memiliki gradasi yang berbeda-beda. Ada yang gradasi tinggi, ada yang gradasi rendah. Itu tergantung dari rasa percaya. Pertanyaannya adalah, ketika saudara memiliki keyakinan, saudara sedang percaya kepada apa atau siapa? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 44. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang kukenal. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan. Dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon seru atau pohon tarbantin. Lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan atau ia menanam pohon salam. Lalu hujan membuatnya besar.
Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya di daging. Lalu ia memakan daging dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan. Setengahnya sudah kubakar dalam api. Dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dialah gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah penghiburan yang dari Tuhan. Yang merupakan dorongan kepada orang Israel tetap melihat pengharapan daripada Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan, memang peristiwa yang pahit belum terjadi. Tetapi bangsa Israel ke masa ke depan, mereka akan mengalami masa-masa kegelapan dan penderitaan yang amat sangat. Dan saudara, Tuhan, dia sudah berbicara terlebih dahulu untuk menguatkan umatnya. Betapa Tuhan mengasihi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini buat kita? Yang pertama, Saudara jangan takut atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberitahukan melalui firman-Nya bahwa tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Ketika satu kali mereka akan menghadapi masa-masa sulit, masa-masa kegelapan, masa-masa seperti tidak ada terang dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan berkata begini kepada mereka, janganlah gentar, janganlah takut. Telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami,
dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Kemudian saudara dikatakan, akulah yang telah berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan ini belum terjadi. Tetapi saudara-saudara, kita yang hari ini hidup, kita nengok ke belakang. Saudara, apa yang Tuhan katakan, itu Allah genapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah ingin mengkonfirmasi kepada umat Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Tuhan. Di tempat-tempat paling gelap, di tempat-tempat paling penderitaan, di tempat-tempat sepertinya tidak ada pengharapan. Kasih Tuhan itu menerobos masuk. Di situlah saudara-saudara, umat Tuhan melihat akan kedahsyatan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, mengapa kita tidak perlu takut menghadapi situasi kondisi yang kita hadapi. Karena tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Atau dengan kata lain, tidak ada apapun, tidak ada siapapun, dan tidak ada kondisi bagaimanapun yang mana membuat Tuhan Yesus tidak mengasihi engkau dan saya. Dia terus mengasihi engkau sampai kita berjumpa muka dengan dia di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu saudara, jangan takut apapun yang kau alami. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Yang kedua saudara, saudara, firman Tuhan juga berkata jangan takut. Karena Tuhanlah yang memilih kita sebagai umatnya. Bukan kita yang lebih dahulu memilih Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas cucumu. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, bagaimana kita tidak perlu takut. Bagaimana umat Tuhan tidak perlu takut. Tuhan berkata, hai hambaku Yakub yang telah kupilih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, jikalau bangsa Israel boleh menjadi umat Tuhan, karena Tuhan yang pilih. Saudara, bukan karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa ini bangsa yang kecil. Tetapi Tuhan, dia memilih bangsa ini menjadi umat Tuhan. Saudara, bangsa ini bukan bangsa yang taat atau bangsa yang cukup baik. Tetapi Alkitab berkata, bangsa ini bangsa tegar tengkuk. Tetapi Tuhan memilih mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi konfirmasi Tuhan. Supaya bangsa Israel tidak perlu takut, karena dialah yang Tuhan pilih. Mereka lah yang Tuhan pilih. Saudara, itu berarti apa saudara? Artinya saudara-saudara, ketika Tuhan memilih, Tuhan juga yang memelihara pilihannya. Tuhan yang memilih, dia juga yang melindungi pilihannya. Tuhan yang memilih atas dasar karena dia mengasihi umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudara, inisiatif bukan berasal dari kita, tetapi dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memilih kita, kita berada di mana? Saudara, Tuhan memilih kita sejak kekekalan. Sebelum segala sesuatu dijadikan, dia sudah memilih kita. Saudara, dia yang memilih kita, dia juga Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia yang memilih kita, dia adalah gembala yang baik. Dia juga yang akan melindungi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya ingat, bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau. Saudara, engkau tidak perlu takut. Dimanapun engkau berada, saudara, dia Tuhan
Dia ada menyertai engkau. Dan dimanapun, apapun yang kau alami, satu hal yang kau ingat, Dia memilih engkau. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kesucianmu, bukan karena jasa baikmu. Semata-mata karena kasih-Nya, Dia memilih engkau. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali menyapa kami supaya kami dikuatkan. Di tengah-tengah dunia, ketakutan merupakan hal yang wajar yang kami alami. Karena begitu banyak ancaman, begitu banyak hal tidak terduga, begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau, sehingga kami memiliki keyakinan akan hidup kami. Bukan berdasarkan kekuatan kami, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan kepada kami. Yang begitu teguh, bagaikan batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.